Baik, untuk sharing pertemuan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Elizia. Waktu dan layar dipersilahkan, Bu. Maaf, Kak, maksudnya. Baru mau dikoreksi. Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, Pagi. Baik, ya, terima kasih untuk pelayanannya teman-teman PMKU. Oke, sebelum mulai em, sharing mungkin sedikit perkenalan ya buat yang belum kenal. Ya, kenalin nama saya Rozialena Barus. Saya alumni dari FAPET 4 angkatan 2017. Sekarang lagi S2 lagi di Fapet 4 lagi. Em, Baru masuk awal tahun ini, terus juga sekarang sambil bekerja di eh, kandang ayam, jadi punya kandang ayam sendiri, dan juga sambil melayani di PMK Fapet 4. Oke, em, saya izin share screen ya. Ya, salam kenal semuanya. Oke, mungkin di sini saya mungkin nggak akan kayak eh, khotbah gimana, kayak pengen sharing aja apa yang em, saya dapatkan dan perenungan akhir-akhir ini yang menurut saya pribadi cukup memberkati gitu, tapi ya berdoa semoga bisa memberkati teman-teman semua pagi hari ini. Oke, pertama soal pemimpin yang baik. Hmm, jadi dalam kehidupan kita, terlepas dari apakah kita mendapat tugas menjadi pemimpin atau enggak, kita pasti harus memimpin sesuatu. Pertama diri sendiri, terus kemudian mungkin kalau misalnya kuliah, teman mungkin dalam organisasi atau kalau dalam tugas kelompok. Lebih jauh lagi mungkin kalau dalam pekerjaan nanti pasti uh, akan ada hal yang harus dipimpin, orang lain yang harus dipimpin. Nah, kalau sudah berkeluarga, ada keluarga yang harus dipimpin. Pada akhirnya, meskipun topiknya soal pemimpin yang baik, bukan hanya untuk orang yang dapat tugas sebagai pemimpin ketua, begitu, tapi beneran untuk semua orang, karena semua orang pada akhirnya harus memimpin sesuatu, gitu. Dan ya, sebagai anak muda, mungkin saya masih masuknya antara milenial dan Gen Z gitu. As- Pasti pertanyaannya adalah aku em, harus jadi seperti apa? Pertanyaan yang sangat sering dipertanyakan, aku harus jadi seperti apa? Dan akhirnya pertanyaannya menjadi, aku harus jadi pemimpin yang seperti apa? Pada saat ini juga kebetulan saya memimpin kandang ayam sendiri kan, jadi ada banyak beberapa karyawan juga. Dan ya saya sering banget tiap malam kayak selalu mempertanyakan, aku harus bagaimana ya? Aku tuh harus lakukan apa? Aku harus ngomong apa ke mereka? Gimana cara aku memimpin mereka dengan baik? Dan kalau misalnya mengikuti apa kata dunia ini ya, media sosial, teman-teman, em, ya pasti harus sukses. Harus sukses gitu. Harus kandangnya jadi banyak, uangnya jadi banyak. Terus habis itu nikah muda juga. Terus habis itu juga tapi studinya lancar juga. Terus kayak semuanya pokoknya. Tapi harus sehat juga, sehat mental. Badannya juga harus bagus. Terus harus cantik juga. Sangat stressing gitu. Nah, tapi yang paling kugumulkan dari itu semua adalah bagaimana jadi pemimpin yang baik ini karena aku merasakan tekanan yang besar gitu. Ini jadinya sharing-sharing aja ya. Nah, terus aku belajar soal aku baca di Raja-Raja, terus Tawar juga dan Samuel juga. Dan ada satu pertanyaan yang jadi aku baca cerita soal Daud dan Salomo. Lalu ada satu pertanyaan yang kayak langsung aku kayak tercetus gitu dalam pikiran. Siapa pemimpin yang lebih baik, Daud atau Salomo? Mungkin teman-teman juga bisa bantu jawab ya. Mungkin boleh di chat juga. Nah, kira siapa yang lebih baik ya, Daud atau Salomo? Terus kan aku karena aku lagi dalam tahun ini kayak belajar kayak kitab-kitab tertentu, terus kebetulan waktu itu saya belajar mendalami kisah Daud dan Salomo. Aku langsung dengan sangat cepat
tanpa berpikir panjang, tanpa jeda, langsung bilang Salomo. Karena kebetulan aku juga lagi baca buku, lagi belajar buku soal kepemimpinan, cara menjadi pemimpin, dan aku melihat dari buku itu aku melihat dengan sangat yakin 100% Salomo adalah pemimpin yang jauh lebih baik dibandingkan Daud dalam segi kepemimpinannya. Oke, kayak mungkin bahas dulu ya Daud. Em, Raja Israel kedua paling terkenal pasti semua udah tahu Daud ya. Oke, kekurangannya kenapa aku bisa bilang begitu. Di Samuel 6 ayat 20 sampai 22. Oh ya, mungkin pertama-tama sebelum meski Daud itu soal pemimpin, daripada pemimpin, dia mungkin banyak yang bilang dia itu pahlawan yang baik. Dia tahu cara berperang, sangat tahu cara berperang, dan bahkan dia itu ditakuti oleh orang-orang dan orang dalam kerajaannya sendiri dan di luar kerajaannya. Kayak semua sangat mengakui keahlian Daud dalam berperang. Begitu. Nah, tetapi kita melihat berkali-kali banyak banget orang-orang yang merendahkan Daud. Gitu. Dari istrinya sendiri, terus anaknya sendiri, dan bahkan apa orang random stranger in the street aja dia bisa menghina dia, bisa meludahi dia dan kayak mengutuk dia, dan Daud nggak melakukan apa-apa terhadap semua orang itu. Itu yang nggak mencoba menetapkan dirinya, mencoba terlihat kan harus hormati aku. Gitu. Ketika dia memuji menyembah Tuhan, terus kayak dia menari-nari gitu kan sepanjang jalan, lalu istrinya melihat dari jendela, lalu kayak melihat dia dengan contempt, em, kayak merendahkan dia dan ya kayak mengata-ngatai dia juga. Dia nggak melakukan apapun untuk memperbaiki citra dirinya yang rusak gitu, karena dia menyanyi dan menyembah Tuhan dengan ya dengan gayanya. Lalu juga pada akhirnya mungkin eh, buat yang menyadari ya banyak banget yang mencoba mengkudeta Daud, dan kebanyakan yang mencoba mengkudeta Daud adalah anak-anaknya sendiri atau orang-orang yang terdekat dengan dia. Dan kenapa? Dan kebanyakan itu karena mereka sering melihat antara mereka antara satu melihat ada kesempatan, dan kedua eh, mereka melihat bahwa Daud itu bukan sosok yang sangat kuat dan tidak bisa digoyangkan gitu. Mudah di em, sepertinya kayak mereka mudah menunjukkan, dia sangat sering menunjukkan kelemahannya, dan itu yang membuat dia kelihatan kayak mudah ditunggang balikan gitu. Kita bandingkan dengan Salomo, Raja Israel yang paling kaya dan bijak, di mana dia wah banyak sekali gitu kalau misalnya aku baca di bukunya ya, ini kayak Salomo itu the perfect contoh leader yang perfect gitu, sangat tegas, dapat diandalkan. Begitu detik di mana dia masuk tahta, dia langsung bersihin kerajaan dari semua orang yang ada kemungkinan untuk mengkudeta dia. Jadi benar-benar damai di kerajaannya sama bertahun-tahun. Nggak kayak Daud yang dikit-dikit ada yang mau kudeta, dikit-dikit ada yang apa mau melawan dia gitu. Karena Daud mungkin kalau misalnya berdasarkan teori ya kurang tegas, terlalu lembek. Kebalikan dengan Salomo yang sangat tegas dan dihormati semua orang. Lalu dia juga sangat pintar menilai dan mempengaruhi orang. Pokoknya ilmu komunikasi dan sosialnya bagus. Lalu dia juga cerdas dan tahu cara mengatur segala sesuatu dalam hal kepemimpinan, manajemen. Dia bisa begitu menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Terus kemudian dia bisa menyelesaikan proyek yang sangat besar, sangat mahal, dan sangat banyak dengan efisien dan tepat gitu. Kalau dari sekelas ini kelihatannya memang ya, aku sendiri bergumul dalam hal kepemimpinan ya. Bergumulnya terutama karena mungkin sering merasa rendah diri gitu. Ya, satu merasa terlalu muda, terus juga merasa di dunia peternakan yang didominasi oleh cowok, aku kayak cewek sendiri, kayak aku mengakui bahwa aku tuh sering merasakan kayak tatapan tatapan dan tanda kutip ya merendahkan gitu, meskipun nggak benar merendahkan gitu, cuman kayak
yang meragukan aku gitu. Udah masih terlalu muda, terus cewek, gimana cara dia mimpin gitu, gimana caranya, terus dia nggak ada pengalaman lapangan lagi, cuma tahu teori aja, aduh. Gitu. Nah, nah, mungkin aku dan terutama yang membuat aku merasa paling berat adalah jadi aku melanjutkan usaha ternak ayam ini tuh dari melanjutkan dari ayahku, papaku yang udah dipanggil Tuhan. Nah, karena dipanggil Tuhan yang mendadak, jadi aku nggak pernah nggak sempat diajarin, nggak sempat dikasih tahu ini kamu harus begini gini gini. Dan dia juga, papaku juga nggak sempat untuk bilang ke orang-orang ini yang bakal jadi pemimpin kalian. Tolong hormati, terus kalian ya pokoknya menyampaikan meletakkan tahtanya gitu, gitu nggak sempat. Jadi em, ya begitu kayak merasa kurang persiapan juga dan terus ini juga jadi papaku tuh agak mirip Salomo dan sementara mamaku ini sebagai pemimpin agak mirip Daud. Salma ini selalu mikir kayak, aduh mamaku ini kurang tegas, mamaku ini tuh terlalu lembek sama orang gitu. Terlalu banyak kelemahannya. Gak kayak papaku yang sangat karismatik dan sangat apa dikagumi orang-orang. Dan bahkan di kandangku juga kayak aku selalu mendengar kayak hampir setiap kali ngomong sama karyawan aku setiap hari dia selalu bilang, coba bapak tuh dulu kayak gini. Bapak tuh dulu kayak gini. Coba kalau ada bapak, pasti kayak gini gini gini. Kalau misalnya ada bapak yang gini, kalau misalnya bapak yang lihat, oh pasti bapak tuh kayak gini gini gini. Bapak mah tegas, bapak mah ini tahu harus gimana. Bapak mah gini gini gini. Aduh, maksudnya kalau saya sebagai anak aja kayak oh iya iya bapakku hebat banget gitu kan bangga. Cuman sebagai orang yang harus melanjutkan, aduh, aduh sangat berat gitu. Apalagi waktu awal-awal ya waktu awal bapakku meninggal tuh aku beneran kayak em, bapakku baru meninggal, aku harus langsung megang kandang, terus kayak tiap hari aku denger kayak gitu, kayak sering banget gitu malam-malam tuh mikir, apa nggak salah manggil orang ya, apa mending aku aja gitu kan, kayaknya orang-orang nggak akan sesusah ini gitu, mengikuti arahan aku kalau misalnya kalau misalnya aku yang meninggal gitu dibandingkan papaku. Ya dulu sering banget mikir kayak gitu, tapi em, ya mendengar apa merenungkan lagi kisah Salomo dan Daud ini ya ada satu kekuatan yang sangat besar gitu sebenarnya yang aku dapatkan. Em, Mungkin tapi kalian juga pasti ingat kan akhir kisah hidupnya Salomo. Kayak, akhirnya Salomo meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala dan dia udah diperingati berkali-kali tapi dia tetap enggak kembali kepada Tuhan. Dia bahkan menulis pengkhotbah itu setelah ini ya setelah dia jatuh dalam menyembah berhala. Jadi kita bisa melihat berbeda gitu dengan Daud ketika Daud jatuh dalam dosa dia benar-benar dengan apa adanya gitu kan datang ke Tuhan nangis-nangis kayak maaf maaf gitu sedangkan Salomo ya dengan pemikirannya dengan logikanya dia menganalisis segala sesuatu setelah akhirnya dia cari kesimpulan dia menyesal itu aja di pengkhotbah um, gitu tapi itu nggak membuat dia mungkin sepenuhnya berbalik juga gitu dia mengakui dia salah dia mengakui bahwa hal yang baik di dunia ini hanyalah satu mengikut Tuhan tapi itu pun ya nggak membuat dia sepenuhnya berbalik mungkin itu karena sepanjang hidupnya dia udah sangat terbiasa ada di posisi atas dia sudah sangat terbiasa eh, berhikmat diandalkan Tuhan diandalkan orang dicari orang gitu ber berkebalikan dengan Daud yang di tengah segala kelemahannya ini dia selalu larinya ke Tuhan nggak pernah melupakan kelemahannya sendiri. Mm-mm. Em, dan kayak kalau aku berkaca ke em, ibuku ya gitu, yang mungkin harus jadi pemimpin juga menggantikan ayahku gitu. Dan aku juga gitu. Kayak aku sering ngerasa aku tuh lebih mirip Daud kayak.
lemah banget gitu. Mirip-mirip apa Daud kayak dikit-dikit gak bisa, dikit-dikit gak tahu harus gimana, dikit-dikit harus nanyanya ke Tuhan. Gak bisa Tuhan, gak tahu gimana, gak punya hikmat, gak punya karisma, gak punya ini itu. Itu dan kayak jadi apapun yang dilakukan kayak hanya bisa kalau mengutip mamaku ya kayak lu mengandalkan Tuhan gitu. Ya udah kita tanya ke Tuhan harus gimana. Udah kita ikutin aja apa kata Tuhan. Kok kayak kayak gimana ya? Kayak gak sesuai dengan teori-teori kepemimpinan gitu. Teori kepemimpinan kita yang harus bisa, kita yang harus sukses, kita yang harus tahu cara mengatur segala sesuatu. Gitu. Kita yang harus em, eh, pintar, kita yang harus bisa menilai orang, kita yang harus bisa mempengaruhi orang, kita harus bisa membuat semuanya ada di dalam kontrol kita. Nah, meskipun sebenarnya nggak semua pimpinan bilang kayak gitu juga sih. Ya, tapi em, banyak orang yang menganggap idealismenya seorang pemimpin adalah ya seperti itu gitu. Yang selalu tahu apa yang harus dilakukan, yang selalu bisa diandalkan. Dan ya melihat bahwa kehidupanku dan kehidupan ibuku gitu yang sekarang harus melanjutkan kehidupan kami, keluarga kami gitu. Di hadapan ya, dan melihat bahwa kami tuh mirip Daud. Kayak waktu bacanya aku tuh merasakan kayak konten gitu. Ih, aku tuh gak boleh kayak Daud. Kok dia terlalu mirip soalnya, terlalu mirip kelemahannya sama aku gitu. Em, kayak aku juga bahkan lihat kayak kepribadiannya juga agak mirip gitu sama aku gitu. Dan aku melihat Salomo, ini mirip papaku ya. Aku harus gini ya. Apa sih yang dilakukan? Aku harus belajar ya, aku harus menerapkan semuanya ini gitu. Tapi ketika ngelihat kelebihannya Daud, apa ya kelebihannya? Oh ya, pinter nyanyi, pinter nari, em, pinter perang. Salomo bukannya karena nggak pinter, tapi karena emang dia terlalu pintar mengatur semuanya, jadi dia nggak perlu berperang. Gitu. Penyembahan dan kayak gitu juga nggak perlu dia mimpin, udah terlalu banyak orang yang penyanyi-penyanyi penari-penari pada zaman dia. Ya. Tapi yang sangat menegur aku adalah, tapi dalam kelemahannya Daud datang ke Tuhan, nggak seperti Salomo. Dalam kelemah, dia lemah, lemah sekali, berkali-kali jatuh, berkali-kali gak bisa Tuhan. Berkali kayak kalau kita baca Mazmur ya berkali-kali aku nggak bisa Tuhan terus yang mau mati Tuhan gini Tuhan gitu Tuhan kenapa sih selalu ada masalah kenapa tapi pada akhirnya ujung-ujungnya dia bilang tapi aku percaya padamu ujung-ujungnya selalu akhirnya dia bilangnya tapi aku mengandalkan engkau aku percaya pada kau aku tahu kau yang melihara aku tahu kau yang akan menyelamatkan aku gitu. Kayak sangat menunjukkan perasaannya dan jadi sama menunjukkan perasaannya sehingga buat dia kelihatan lemah tapi dia menunjukkan segala perasaannya tuh di hadapan Tuhan bukan di hadapan yang lain ya dan ya itulah hasil um, perenunganku gitu akhirnya pada akhirnya setelah merenungkan lagi aku bisa bilang Daud ada pemimpin yang lebih baik dibandingkan Salomo. Kenapa? Karena dia lemah dia lemah banyak yang dia nggak bisa lakukan dan bahkan dia jatuh juga gitu kayak Salomo tapi dia takut akan Tuhan dia orang yang di tengah kelemahannya nggak meninggalkan Tuhan. Em, kayak aku juga melihat ibuku gitu dia memimpin kayak satu sekolah gitu banyak banget karyawan yang bilang kayak oh ibu itu kurang tegas itu kurang ini dan mereka juga sama kayak ada berusaha untuk meninggalkan ibu gitu kayak mengambil kepemimpinan dan segala macam kayak mencoba merendahkan dia gitu di depan umum tapi kayak ya, aku sangat tahu gitu ya, ibu tuh bukannya em, kalau si papa aku gitu dulu waktu papa aku masih hidup bilangnya ya kalau kayak gitu tegur aja kayak pecat aja gitu dan aku yakin kalau misalnya di kehidupan zaman Israel zaman dulu tuh yang akan lakukan Salomo tapi aku kayak ya kalau harus layani dia gitu dimanapun dia begitu karena gini kita harus layani dia kita nggak menyerah pada satu orang pun gitu. Meskipun orang itu menyakiti kita gitu. Kita nggak menyerah pada seorang apapun yang dilakukan
gitu. Sama seperti kayak waktu Daud dia mau dikudeta oleh anaknya Absalom. Ya, orang-orang di bawahnya Daud pada bilang, kita harus bunuh Absalom. Dia ingin bunuh kamu Daud gitu. Dia ingin bunuh kamu. Kayak kita harus serang dia, kita harus bunuh dia. Tapi kayak waktu ada kesempatan, Daud selalu bilang, tolong jangan keras-keras sama dia. Tolong jangan sakiti dia. Dan pada akhirnya sampai ketika akhirnya Absalom terbunuh, waktu Daud dengar kabar itu, meskipun pasukannya menang, Daud tuh nangis banget seolah dia yang kalah. Dan itu yang buat kayak karyawan di bawahnya itu kesal gitu. Kami kita menang, kamu gak menyayangkan darah kita yang udah tercurah gitu untuk satu orang anak yang ingin bunuh kamu. Tapi sampai sebesar itu gitu belas kasihannya. Meskipun di sini bisa dibilang kurang tegas juga ya. Dan lalu juga dia dikejar berkali-kali, kejar-kejar mau dibunuh sama Saul. Jadi berkali-kali Tuhan kasih kesempatan untuk Daud bisa bunuh Saul. Daud gak pernah sekalipun ambil keputusan itu. Nah, membuat dia makanya dia bisa berbulan-bulan gitu dikejar-kejar oleh Saul. Kenapa gitu? Kenapa enggak? Jadi harus mengorbankan orang-orang ya, kawan-kawan yang ikut, kawan-kawan, sih pasukan-pasukan yang ngikutin dia harus ikut sama dia, berkorban juga, apa, menderita di gua-gua juga, gitu harus perang dikit-dikit harus perang juga gitu. Karena Daud gak bisa menyakiti, eh, gak mau menyakiti Saul sendiri. Dan tapi karena dia nggak mau menyakiti seorang pun gitu. Nggak mau menyakiti siapapun, dia menjadi contoh yang baik kan, takut akan Tuhan. Jadi pemimpin yang melebihi pemimpin yang terpintar, terkaya, yang terkuat di dunia adalah pemimpin yang takut dan gentar akan Tuhan. Kalau kita baca juga di satu kok, karena um, coba kita baca juga di 1 Korintus 1, mungkin saya bacain aja ayat 25-31. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia benarkan dan menguduskan dan menebus kita. Hal itu seperti yang tertulis, bersyakan bermegah, nyata itu mudah di dalam Tuhan. Kalau aku renungkan lagi ya, pemimpin itu apa sih? Pemimpin yang baik itu yang seperti apa? Yang melayani. Maksudnya ada banyak definisinya ya, kalau di buku-buku kepemimpinan. Tapi kalau dalam Alkitab, pemimpin yang orang yang paling besar adalah orang yang melayani. Jadi kalau saya mau jadi pemimpin, aku harus melayani seperti apa? Siapa yang harus aku layani? Bukan diriku sendiri, gitu. Bukan ambisiku, tapi orang-orang yang aku layani ini, gitu. Orang-orang yang di bawah aku ini, yang hidupnya mungkin bergantung padaku, atau mungkin yang melihat aku, gitu. Mereka yang aku harus layani. Oke, melayani. Melayani itu harus seperti apa? Apakah aku harus memenuhi semua kebutuhan mereka? Iya, in a sense. Ya. Apakah aku yang harus kayak berkorban bagi mereka? Iya, juga in a sense. Tapi pengorbanan apa gitu ya terbesar yang bisa aku kasih buat mereka? Apa sih yang paling mereka butuhkan? Apakah mereka paling butuh uang? Apakah mereka paling butuh apa pemimpin yang karismatik yang bisa mereka mungkin sembah-sembah gitu, yang mereka selalu banggakan meskipun itu kedengaran menyenangkan? Atau kalau mereka butuh disanjung-sanjung sama buat mereka merasa senang? Enggak. Yang mereka paling butuhkan, semua orang paling butuhkan, ya Tuhan, ya Injil, gitu. Jadi kalau saya mau melayani mereka, lebih daripada kebutuhan mereka sehari-hari, lebih daripada em, apapun yang bisa aku lakukan ya, apa yang bisa aku berikan, mungkin harta, tahta, atau apapun itu gitu. Aku harus bisa membawa mereka kepada Tuhan.
Kamu harus bisa mengenalkan Tuhan ke mereka. Kalau aku ingin melayani mereka dengan baik, kalau aku ingin mendidik mereka dengan baik, kalau aku benar peduli gitu pada hidup mereka, itu yang harus aku lakukan. Dan ya, dan yang ya 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 31 ini penghiburan besar banget. Itu penghiburan yang sangat besar. Karena aku merasa bodoh gitu. Soal ayat ini ngomong ke aku, siapa sebab yang bodoh dari manusia. Itu aja keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, eh, ya itu ya, menurut ukuran manusia gak bijak, gak banyak yang bijak. Ini ceritanya ngomongin soal jemaat di Korintus ya. Nah, di mana jemaat di Korintus ini tuh terkenal sebagai pusat perkembangan filosofi pada masa itu. Jadi banyak banget orang-orang pintar, orang-orang kaya, kelas atas yang omongannya begitu tingkat atas gitu kan, filosofi, retorika gitu. Dan di tengah orang-orang yang sangat pintar itu adalah orang jemaat Korintus yang Paulus tulis suratnya ini. Dan Paulus bilang, menurut ukuran manusia, kalian nggak pintar, kalian nggak bijak, kalian nggak berpengaruh. Nggak banyak yang terpandang, ada beberapa, tapi sebagian besar enggak. Tapi justru kalian ini yang bodoh di mata manusia. Kalian yang membuat diri kalian sengaja jadi bodoh gitu loh untuk ukuran dunia demi ketakutan kalian akan Tuhan gitu, ketakutan kalian akan Allah. Kalian dipilih Allah nanti untuk melakukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah itulah yang dipilih. Tuhan pilih yang akan melakukan apa yang kuat. Dan kita bisa lihat itu pada akhir hidupnya. Siapa di sini apa? Siapa di sini yang tidak kenal Daud? Pada akhirnya ketika Salomo berbalik dari Tuhan, ketika dia berbuat dosa, Tuhan bilang kan, aku mengambil kerajaan ini dari tanganmu. Tapi aku nggak mengambilnya saat ini untuk kamu hidup. Karena janjiku pada Daud, bukan padamu lagi gitu. Justru pada si orang lemah, pemimpin lemah ini, yang nggak bisa apa-apa ini, justru Tuhan itu melindungi Salomo demi si makhluk lemah ini. Gitu. Dan bahkan sampai berkali-kali keturunannya banyak yang berbuat dosa jauh dari Tuhan, dan Tuhan nggak sepenuhnya memusnahkan mereka. Bahkan Tuhan terus melindungi em, kaum Yehuda gitu. Kenapa? Karena janjiku pada si orang lemah ini yang selalu mengikuti aku, yang selalu takut akan aku, yang dikit-dikit dalam kelemahannya, tapi datang ke aku demi dia, gitu. Karena janjiku pada dia. Bahkan pada akhirnya Kristus itu lahir dari dia. Gak pernah kan di Alkitab bilang Daud anak Salomo, Yesus anak Salomo. Gak pernah kan? Yesus anak Daud. Dibilangnya itu gitu. Si orang yang selalu dikecilkan dan pada orang-orang sekitarnya pada masa itu dari dialah gitu. um, Pribadi yang menyelamatkan kita gitu, menyelamatkan seluruh dunia, datangnya dari si si manusia bodoh dan lemah ini, gitu. Raja pemimpin yang terlihat bodoh dan lemah ini, gitu. Makanya aku sampai pada akhir kesimpulan, ya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang taat pada pemimpin yang paling tinggi, itu Tuhan. Dan pemimpin yang taat pada pemimpin yang paling tinggi adalah pemimpin yang membawa orang-orang lain juga untuk mengenal Tuhan. Karena itu yang akhirnya dilakukan Daud. Apa sih legasi yang dia tinggalkan? Harta, oke ada, tapi nggak sebanyak Salomo. Terus kerajaan, terus bahkan bait Allah pun nggak ada. Akhirnya itu dari Salomo. Tapi apa yang ditinggalkan Daud itu legasi takut akan Tuhan. Itulah yang paling berharga, itulah yang terus diturunkan sampai saat ini. Mana istananya Salomo sekarang? Mana kekayaan yang dikumpulkan Salomo sekarang? Nggak ada. Terus mana bait suci yang begitu bagus itu? Nggak ada. Mana uang yang sampai begitu banyak sampai perak nggak berarti zaman Salomo? Nggak ada. Tapi legasi yang tinggalkan Daud itu tetap ada. Takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, yang tinggalkan Daud itu masih ada sampai detik ini pada kita. Eh, em, itu aja mungkin yang ingin aku sharingkan. Aku harap ya bisa memberkati, dan ya aku harap siapapun kita, mau kita akan jadi pemimpin nanti atau bahkan mungkin enggak, jadi kita kan harus memimpin diri sendiri ya pada akhirnya.
ya kita berusaha menjadi pemimpin yang baik, gitu. Pemimpin yang benar, pemimpin yang takut akan Tuhan. Saya kembalikan lagi kepada panitia.